Izin teman-teman boleh paparannya di share screen. Oh, si Ijal kemarin kena paku itu ya, San. Nggak bisa dilembur katanya. Kondisi mendemam. Maaf, maaf ya teman-teman. Maaf Bu, ada kendala sedikit, jadi agak lama share screen-nya. Enak. Izin, izin saya buka kembali ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 4. Kali ini kita akan membahas atau melakukan FGD terkait prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Izin kita dari kelompok 4, namanya tertera dari paparan tersebut, eh, dan kita akan bahas materi dari poin ke poin, dan akan kita Baik, selamat mulai pagi, Bu. dari poin pertama. Mungkin teman-teman sebenarnya masih ada yang belum lengkap, Bu. Tapi mungkin kita mulai aja. Nanti ada beberapa yang di cover teman yang lain ya, Bu ya. Oke. Mungkin izin saya buka dulu ya, teman-teman. Saya Matriadi. Baik, Ibu, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Dan nanti untuk studi kasus kita juga ada bahas mengenai ISO dari perusahaan BCA, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Beranggotakan dari Naziki, Alvin Adam Arifin, Hernan Alan Ardiansah, kemudian ada Mariana Cynthia, kemudian ada Nurul Karisma, ada Desi Kasitanggang, Andika Vivaldi, Aisyah Fakira, kemudian ada Zulfikar, Ahmad Riyadi, Rosita, Arifa, Syafira, dan Raffi. Nah, untuk yang pertama ini seharusnya tadi ada Najiki, cuman sepertinya Najiki belum dapat bergabung. Mungkin untuk yang Izin Kak, pertama boleh udah bergabung. dibantu dengan Mas Alvin mungkin ya Mas untuk materi satu dan 2. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Alvin. Permisi Kak, saya udah bergabung ya sama Nasigi. Gimana Kak Alvin? Tadi udah ada Kak Alvin. Mas Ahmad, Mas Nazikinya sudah hadir. Boleh next slide Kak Alvin? Nah, jadi untuk laporan keberlanjutan ini, Ibu, kita akan membahas mengenai seperti apa sih laporan keberlanjutan. Kemudian nanti juga kita ada bahas mengenai penerapan ISO dari suatu perusahaan. Nanti kita akan bahas juga kenapa kita memilih perusahaan itu dan seperti apa penerapannya. Jadi intinya untuk materi ini kita membahas seperti apa sih laporan keberlanjutan itu bahwa ini nggak yang kita pahami adalah ini nggak cuma sekedar pemenuhan kewajiban administratif ya, tapi gimana nanti dari perusahaan ini juga bisa dipakai untuk membangun kepercayaan nih kepada pemangku kepentingan karena untuk sekarang para konsumen udah mulai aware nih bahwa perusahaan itu bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi gimana sih dampak mereka terhadap sekitar, bagaimana keberlanjutannya. Itu makanya di sini kita perlu mempelajari seperti apa sih laporan keberlanjutan itu. Jadi kita bisa memastikan seperti apa informasi yang disampaikan. Apakah memiliki integritas yang tinggi, penerapan prinsip kualitas menjadi sangat krusial. Dan ini menjadi tolak ukur kita untuk memastikan nih bahwa data ekonomi, lingkungan, dan intinya secara segala aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan ini dapat berjalan dengan baik. Jadi bisa mampu mencerminkan seperti apa kinerja keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu tadi tentang pengantarnya nih mengenai laporan keberlanjutan. Untuk itu mungkin bisa ke next slide, Kak Alvin.
Nah, ini untuk pengertian prinsip kualitas mungkin boleh Kak Alvin ya, sesuai di itu ya, di pembagian materi. Iya, untuk pengertian prinsip kualitas. Nah, prinsip kualitas laporan berkelanjutan merupakan seperangkat pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keberlanjutan disajikan secara akurat, relevan, dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, prinsip ini membimbing perusahaan dalam proses pemilihan, pengolahan, dan penyajian informasi agar Atau selaras tadi dengan Kak tujuan Naziki transparansi udah bergabung, boleh dan silakan. akuntabilitas. Penyajian informasi yang konsisten memungkinkan pemangku kepentingan membandingkan kinerja perusahaan secara logis dan masuk akal sehingga dapat Sebelumnya mohon digunakan maaf ya Ibu ya, sepertinya dari anggota ada. sebagai dasar penilaian serta pengambilan keputusan yang tepat. Nah, prinsip-prinsip kualitas laporan keberlanjutan ini ada 6, yaitu yang satu itu keseimbangan, balance, yang kedua keterbandingan, comparability, yang ketiga akurasi, yang keempat ketepatan waktu, yang kelima kejelasan atau clarity, yang keenam keandalan atau reliability. Selanjutnya terkait 6 prinsip ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kualitas laporan berkelanjutan yang utama, yaitu tentang keseimbangan atau balance. Apa itu keseimbangan atau balance dalam laporan berkelanjutan? Keseimbangan atau balance dalam laporan keberlanjutan adalah prinsip penyajian informasi yang menuntut organisasi untuk mengungkapkan kinerja secara objektif, adil, dan proporsional, baik capaian positif maupun dampak negatif, sehingga para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang utuh. Tujuannya sendiri agar pemangku kepentingan memperoleh gambaran kinerja keberlanjutan yang utuh. Next, tujuan utama dari prinsip keseimbangan ini kita bagi menjadi 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas laporan, dan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, lalu menunjukkan komitmen transparansi, dan yang terakhir adalah untuk mendukung evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilakukan untuk prinsip yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan mengenai keterbandingan atau comparability dalam laporan keberlanjutan. Keterbandingan atau comparability dalam laporan keberlanjutan adalah prinsip kualitas informasi yang memungkinkan data ESG atau Environmental, Social, and Governance dapat dibandingkan secara konsisten antar periode, waktu, perusahaan, atau dengan standar eksternal seperti BLE. Prinsip ini menekankan penggunaan metodologi, metrik, dan indikator yang seragam untuk mengevaluasi kinerja saat ini terhadap masa lalu atau pesaing, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan untuk memfasilitasi benchmark terhadap SDGs atau indeks ESG, serta mendukung keputusan investor dan menghindari distorsi data akibat variasi pengukuran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Nurul Karisma. Kemudian yang selanjutnya adalah akurasi. Akurasi merupakan salah satu prinsip dalam kualitas laporan keuangan keberlanjutan yang menekankan bahwa informasi yang disajikan harus benar, tepat, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material. Prinsip akurasi ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan secara objektif dan terpercaya. Penerapan prinsip akurasi membantu mencegah adanya praktik greenwashing, yaitu kondisi ketika perusahaan menyajikan informasi yang tampak positif namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan data yang akurat, laporan keberlanjutan dapat menjadi alat pengambilan keputusan yang andal bagi pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Desika.
Selanjutnya untuk prinsip ketepatan waktu, dari pengertiannya kita tahu kalau misalnya prinsip ini tuh mengharuskan organisasi membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, penerapan prinsip ini itu mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatannya dengan peristiwa aktual yang dijelaskan dalam laporan. Dengan ketepatan waktu ini tuh, organisasi juga harus berkomitmen untuk secara rutin memberikan pengungkapan terkonsolidasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka pada suatu waktu tertentu. Nah, bagaimana pengujian ketepatan waktu ini? Next slide. Selanjutnya, nah untuk pengujian atas prinsip ini itu dapat dilihat dari informasi dalam laporan kita lihat dari informasi dalam laporan itu termasuk laporan secara online, apakah sudah jelas menunjukkan periode waktu terkait, kapan informasi akan diperbarui, dan kapan pembaruan terakhir dibuat. Selanjutnya, untuk prinsip yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, berikutnya adalah prinsip keandalan atau reliability. Keandalan atau reliability adalah prinsip kualitas yang menekankan bahwa informasi dalam laporan keuangan berkelanjutan harus dapat dipercaya, mencerminkan kondisi sebenarnya, dan bebas dari bias serta kesalahan material. Informasi yang andal memungkinkan pengguna laporan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Next. Unsur-unsur dari keandalan itu sendiri terdiri dari 3 jenis: kelengkapan, completeness, informasi harus mencakup seluruh aspek material yang berkaitan dengan kinerja keberlanjutan perusahaan, termasuk biaya dan kewajiban lingkungan, dampak sosial terhadap karyawan dan masyarakat, serta risiko dan peluang ESG. Pengungkapan yang tidak lengkap dapat menyesatkan pengguna laporan. Yang kedua adalah netralitas atau neutrality. Laporan harus disusun tanpa tujuan mempengaruhi keputusan pihak tertentu. Dalam konteks keberlanjutan, perusahaan tidak boleh hanya menonjolkan aspek positif atau greenwashing dan menyembunyikan dampak negatif lingkungan atau sosial. Yang terakhir adalah bebas dari kesalahan material atau free from material error. Data yang disajikan harus didukung oleh metode pengukuran dan estimasi yang wajar. Meskipun beberapa informasi keberlanjutan bersifat estimasi, misalnya biaya rehabilitasi lingkungan, asumsi yang digunakan harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Next. Kemudian ada prinsip yang ketujuh, yaitu kejelasan atau clarity. Apa itu kejelasan dalam laporan keuangan keberlanjutan? Prinsip kejelasan menuntut agar informasi dalam laporan keberlanjutan disajikan dengan jelas, mudah dipahami, tidak ambigu, dan komunikatif bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian selanjutnya, tujuan utama dari prinsip kejelasan yaitu yang pertama adalah memudahkan pemahaman para pemangku kepentingan, kemudian yang kedua tentunya untuk menghindari adanya kesalahpahaman informasi, yang ketiga mendukung dalam pengambilan keputusan, kemudian yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan juga kredibilitas. Selanjutnya. Kemudian untuk studi kasus di sini kita ada evaluasi penerapan ISO pada perusahaan Bank BCA ya. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Kak Zulfikar. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next.
sedikit profil singkat perusahaan ya. Ada PT Bank Sentral Asia atau BCA. PT Bank Sentral Asia berdiri pada tanggal 10 Oktober 1955. Mulanya bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Perusahaan beroperasi pada 21 Februari tahun 57 dan berkantor pusat di Jakarta. Efektif pada 2 September tahun 75, nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia. Jadi dulunya bukan perusahaan perbankan, kemudian dirubah menjadi perusahaan perbankan dan tahun 75 namanya berubah menjadi PT Bank Sentral Asia. Pada tahun 1980-an, BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA yang dikenal. Kemudian pada tahun 1998, BCA pernah dalam kondisi sulit akibat krisis moneter. Kemudian diambil alih oleh pemerintah, lalu diakuisisi oleh konsorsium yang akhirnya dikendalikan oleh Grup Jarum. Hartono bersaudara ya. Tahun 2020, BCA mulai IPO di Bursa Efek Indonesia. BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking klik BCA, mobile banking MBCA, EDBC, edisi BIS, dan lain-lain. Dalam laporan tahunan 2024, BCA sudah memiliki 1.264 cabang, 19.543 ATM, dan ratusan ribu EDC, serta beberapa entitas anak usaha. Next, selanjutnya dari rekan saya. Baik, terima kasih. Nama saya Mat Redi. Saya akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan BCA sebagai studi kasus. Tadi sebelum minta maaf juga ya, speaker saya mati, jadi double ya ternyata. Baik, jadi untuk studi kasus mengenai ISO ini kan kita membahas mengenai bagaimana standar internasional dari suatu perusahaan. Dan ada banyak aspek nih yang dinilai. Jadi untuk ini kita membutuhkan data yang terbuka dan gampang diakses nih dari sebuah perusahaan. Dan dari beberapa perusahaan yang datanya dapat diakses, kita memilih BCA karena pastinya pertama mengenai reputasi juga di masyarakat umum, reputasi BCA cukup baik ya, baik dari manajemennya atau dengan kaitannya dengan materi yang kita pelajari ini mengenai keberlanjutan yang dijalankan oleh BCA. Nah, bahkan dalam poin ini dapat kita sampaikan bahwa BCA ini termasuk ke dalam 5 bank terbesar nih berdasarkan posisi aset. Jadi sangat menarik untuk kita mengulik bagaimana manajemen organisasi di PT BCA. Kemudian dari prestasi, BCA juga cukup baik prestasinya. Salah satu yang kemarin saya coba kulik ada mengenai bahwa BCA mendapat predikat First World Best Bank di Indonesia untuk versi Forbes ya. Kemudian keterbukaan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Nah, bahkan ini ada saya ambil contohnya ya dari websitenya seperti apa. Sangat mudah untuk kita melihat seperti apa penerapan manajemennya dan bahkan juga terutama untuk keberlanjutan. Mereka menyediakan eh, section sendiri di website mereka seperti apa keberlanjutan yang mereka buat dari segala aspek dari keberlanjutan itu. Kemudian karena komitmennya itu juga untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ini ada beberapa alasan kenapa kita memilih BCA dan kita akan melihat seperti apa sih penerapan ISO 9001 2015-nya yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya selanjutnya oleh Mbak Rosita. Untuk itu saya persilahkan. Selanjutnya siapa ya? Mbak Rositanya apa belum bergabung ya? Mungkin izin saya backup ya Bu ya. Ya, boleh. Jadi gambaran umum mengenai ISO. Jadi ISO ini kan standar internasional ya teman-teman. Jadi ada sebuah lembaga internasional lah intinya yang untuk menilai kalau dia memenuhi dia mendapat predikat itu. Jadi untuk ISO 9001 2015 ini kita mengenai sistem manajemen mutunya. Untuk tujuan utamanya sih memang tentang kepuasan dari pelanggan juga, tapi seperti apa dari beberapa aspek, mulai dari manajemen ini mulai dari kepuasan pelanggan, terus juga ada efisiensi proses dan juga manajemen risiko. Nah, nanti dari ini membantu memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dijalankan secara terstruktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Jadi dalam penerapan ISO ini mereka harus bisa membuktikan nih secara dokumen apakah memang segala aspek-aspek dari ISO itu mereka jalankan dengan baik.
Nah, kemudian untuk penerapan ISO 9001-2015 di BCA ini menggunakan pendekatan yang berbasis proses dan resiko, sehingga potensi resiko operasional dapat diidentifikasi dan dikendalikan melalui evaluasi kinerja internal secara aktif manajemen. Jadi ISO-nya itu nggak cuma standar mutu, tapi benar-benar jadi alat ya untuk mendukung apakah sudah berjalan. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan ada Mbak Arifa untuk menjelaskan mengenai kaitannya dengan prinsip kualitas laporan. Silakan Mbak Arifa. Ini saya akan menjelaskan tentang kaitan ISO 9001-2015 dengan prinsip laponya BBCA. Di sini ada 6. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Pada ISO itu organisasi itu harus memenuhi kebutuhan pelanggan, dan pada BBCA laporan keuangan itu harus relevan dan bermanfaat bagi semuanya pemegang kepentingan. Lalu terkait kepemimpinan, pada ISO itu pimpinan itu harus bertanggung jawab atas kebijakan arah dan integritas sistem. Kemudian untuk BPCA, direksi dan manajemennya bertanggung jawab atas kewajaran dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK dan ketentuan OJK. Yang ketiga ada pendekatan proses, di mana pada ISO itu setiap kegiatan dipandang sebagai proses yang saling terkait dan terkendali. Dan pada Labkeu BBCA itu proses perbankannya tercermin dalam proses akuntansi yang terstandarisasi dan terdokumentasi. Kemudian yang keempat ada pendekatan berbasis resiko. Pada ISO itu di mana identifikasi dan mengendalikan resiko itu memengaruhi mutu. Dan pada laporan keuangan BPCA, pengelolaan resiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional berdampak langsung pada CKPN, kualitas aset, dan kecukupan modal. Nomor 5, bukti objektif dan pendokumentasian. Pada ISO itu semua keputusan itu harus ada bukti yang terdokumentasi. Dan pada laporan keuangan BBCA, setiap transaksi bank didukung oleh dokumen kredit, bukti transaksi elektronik, dan rekonsiliasi sistem. Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Di ISO itu organisasi wajib melakukan perbaikan berkelanjutan, dan pada BBCA peningkatannya itu melalui sistem IT, pelaporan, dan pengendalian internal. Next slide. Nah, ini untuk rangkuman tabelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira. Baik, bisa next slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan penerapan ISO di BBCA. Yang pertama, itu ada kelebihannya adalah proses kerja terstandarisasi. Di sini semua langkah dijalankan dengan konsisten. Di mana di BBCA, setiap misalnya proses kredit KPR misalnya, itu dilakukan sesuai SOP yang sama di seluruh cabang. Mulai dari pengajuannya, verifikasinya, hingga persetujuan kredit. Sehingga semua langkah itu jelas untuk diikuti dan tidak ada kebingungan antar cabangnya. Kemudian kelebihannya adalah kualitas layanan itu bisa meningkat. Di sini nasabah bisa mendapatkan layanan lebih baik. Kenapa? Semisal di layanan digital BCA Mobile Banking, teman-teman tahu juga, itu ada prosedur standar untuk mengatasi keluhan nasabah. Jadi ketika nasabah ini ada mengeluh terkait transfer gagal atau sebagainya, itu petugas bisa langsung tahu dan bisa melakukan langkah yang harus dilakukan, sehingga masalah ini bisa cepat selesai dan nasabah bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kemudian kelebihan yang ketiga, itu ada pengendalian resiko lebih sistematis. Misalnya, untuk transaksi besar atau kredit korporasi misalnya, BBCA ini tentu akan melakukan pengecekan risiko sebelum menyetujui. Dan dengan ISO 9001, ada langkah identifikasi risiko seperti pengecekan historis, kemudian mengecek limit-limit transaksi, yang mana itu dilakukan secara terstruktur. Jadi, di sini risiko operasional akan lebih terkontrol. Dan kemudian kelebihan penerapan ISO di BBCA itu akan ada perbaikan berkelanjutan. Contohnya, misal ada kesalahan input data nasabah di cabang, itu audit internal tuh akan menemukan nih penyebabnya seperti apa. Karena prosedur ini diperbaiki, kemudian akan diberikan training tambahan juga supaya kesalahan-kesalahan serupa tidak terulang. Yang mana akan dilakukan evaluasi rutin untuk memperbaiki prosedur-prosedur tersebut.
Oke, next selanjutnya. Nah, cuman ada kelebihan, tentu juga ada tantangan, teman-teman. Yang mana tantangan penerapan ISO 9001-2015 di BBCA itu ada 4, kurang lebih. Yang pertama, biaya implementasi ini tinggi. Kenapa? Karena untuk memahami SOP, tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi para staff. Kemudian ada audit internal dan juga ada pemeliharaan dokumen. Dan tentu semua ini membutuhkan biaya. Ya, akhirnya biaya implementasinya tinggi dan kita juga butuh anggaran tambahan ya. Namun ini sih dianggap investasi untuk menjaga kualitas layanan dan juga untuk menjaga reputasi dari BBCA. Kemudian tantangan yang kedua, ini dokumentasinya jadi kompleks. Jadi contohnya misalnya di bagian back office. Setiap transaksi ini tentu butuh persetujuan nih. Harus dicatat dalam sistem dan dalam formulir tertentu yang bisa membuat administrasinya jadi lebih banyak. Tapi hal ini akan membantu audit dan juga bisa tracing ya. Kalau misalnya terjadi masalah-masalah itu bisa kita lihat gitu. Kemudian tantangan yang ketiga, ini ada ketergantungan SDM. Jadi kalau staff itu ada yang tidak disiplin untuk mengikuti SOP, bisa melewatkan verifikasi dokumen, ya tentu sistem ini tidak akan berjalan efektif dan bisa meningkatkan resiko. Jadi keberhasilan ini juga tergantung dari kedisiplinan karyawannya. Gitu. Lalu tantangannya yang terakhir, ini fleksibilitas inovasi jadi terbatas. Kenapa bisa? Karena begini contohnya. Misalnya timnya ingin mencoba nih fitur baru di aplikasi mobile. Nah, tentu mereka harus mengikuti prosedur uji coba dulu kan. Dan ada persetujuan internal yang tentunya sangat ketat. Jadi ide inovatif ini bisa diterapkan. Namun tidak akan secepat itu karena ada prosedur standar yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Jadi ada prosedur ketat lah. Yang mana ini bisa menghambat perubahan di dalam BBCA itu sendiri. Namun secara keseluruhan, teman-teman, manfaat ISO 9001-2015 bagi BBCA itu jauh lebih besar karena mampu menjaga kualitas layanan dan bisa menjaga keandalan operasional dari BBCA itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita melakukan analisis terhadap Bank BCA, kemudian kita sampai ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi yang dapat disimpulkan dari studi kasus tadi adalah BCA telah menerapkan prinsip-prinsip ISO 9000-2015 secara efektif dan terintegrasi dalam kegiatan operasional perbankan. Hal ini tercermin dari adanya komitmen manajemen puncak terhadap mutu, fokus pada kepuasan nasabah, pendekatan berbasis proses, serta penerapan manajemen risiko yang dalam pengambilan keputusan. Penerapan standar ini juga mendukung peningkatan kualitas layanan, konsistensi proses bisnis, serta pengendalian operasional yang lebih baik. BCA menunjukkan kemampuan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement melalui pemantauan kinerja, audit internal, serta evaluasi kepuasan nasabah. Dengan demikian, penerapan ISO 9001-2015 berkontribusi positif terhadap reputasi perusahaan dan daya saing BCA di industri perbankan nasional. Kemudian untuk menjaga kualitas itu, terdapat rekomendasi yang penting untuk disampaikan. Yang pertama, peningkatan awareness karyawan, kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, penguatan manajemen risiko dan peluang, peningkatan evaluasi kepuasan nasabah, serta penguatan budaya continuous improvement. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan dan juga tanggapan dari teman-teman dan juga Ibu Mutiara Rizky, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, kita beri aplaus dulu untuk rekan-rekan yang sudah
maju untuk sesi pertama ya. Oke. Kita lanjut dulu ya ke sesi kedua, presenter kedua. Nanti baru saya tambahkan materi atau kesimpulan terakhir ya. Oke, silahkan. Siapa Mas Umer yang selanjutnya? Kelompok 4, Bu. Oke, kelompok 4. Ada mahasiswanya? Kak Sabrina Ramawati ada di tempat, Bu. Sabrina. Sabrina Eh, ya. izin Kak, kami sudah presentasi di tanggal 13 setelah UTS. Oke, berarti hari ini hanya satu ya? Iya, Bu. Berarti dari 705 yang belum presentasi siapa lagi? Udah semua? Kalau saya lihat di checklistnya udah semua sih, Bu. Kebetulan kan ada satu anak dari kelas 705 atas nama Yasmin itu digabungkan di kelas 704, Bu, kemarin. Oke, Mbak Kartika Udah konsul untuk sama Kak Kartika juga. Oke, untuk Mbak Kartika berarti dari 704 udah semua Mbak. Iya Bu, untuk 704 itu udah lengkap semua. Oke, berarti dari materi RPS yang belum dipresentasikan apa aja Mbak? Mbak dan Mas Umer. Yang belum itu Bu, yang dari prinsip itu Bu, belum. Yang ESG ya, Iya, prinsip kinerja yang dari kinerja dari ekonomi sampai ke kinerja sosial. Pertemuan ke berapa nih di sini RPS? 11, 12, 13, 14, 15. iya, pokoknya kinerja yang lingkungan sama sosial. Lingkungan sosial. Kalau ekonominya udah. Ekonomi, ekonomi belum deh Bu. Oh ya wes. Ya udah, nanti berarti minggu depan kan masih ada 2 sesi lagi ya. Nanti saya aja deh yang backup karena memang udah semua kan mahasiswanya udah semua dapat kelompok, udah Sudah, Bu. presentasi. Oke, berarti minggu depan masih ada 67 ya, 67 tapi persen tinggal 1 minggu lagi. Ya nanti saya buka 2 sesi deh. Oke ya. Hari ini materinya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 dari 704 adalah prinsip kualitas laporan keuangan ya. Tadi sudah dijelaskan ada prinsipnya yaitu keseimbangan, keterbandingan, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Nah, kalau tadi keseimbangan artinya eh, prinsip penyajian informasi yang menuntut organisasi untuk mengungkapkan kinerja secara objektif, adil, proporsional, baik pencapaian positif maupun negatif, sehingga pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang utuh. Itu ya, di sini tujuannya agar eh, pemangku kepentingan memperoleh gambaran kinerja keberlanjutan yang utuh. Nah, di sini akan meningkatkan kredibilitas laporan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, terus menunjukkan komitmen transparansi, dan mendukung evaluasi dan perbaikan keberlanjutan. Nah, sedangkan keterbandingan, ya, di sini prinsip kualitas informasi yang memungkinkan data ESG, ya tadi ya, environmental, sosial, dan governance dapat dibandingkan secara konsisten antar periode waktu perusahaan atau dengan standar eksternal seperti GRI standar. Ya, terus ada akurasi. Akurasi adalah prinsip
dalam kualitas laporan keuangan yang menekankan bahwa informasi yang disajikan harus benar, tepat, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material. Ketepatan waktu di sini adalah penerapan prinsipnya waktu penerbitan mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatan dengan peristiwa aktual yang dijelaskan dalam laporan. Ada keandalan atau reliability adalah prinsip kualitas yang menekankan bahwa informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, mencerminkan kondisi sebenarnya dan bebas dari bias serta kesalahan material. Prinsip kejelasan menuntut agar informasi dalam laporan keuangan disajikan secara jelas, mudah dipahami, tidak ambigu, dan komunikatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, tadi udah dijelasin juga dari BBCA ya. Kalian mengambil BBCA yang merupakan eh, perusahaan perbankan yang cukup prestis ya, cukup kuat gitu ya. Karena di sini BBCA menerapkan ISO 9001/2015 sebagai komitmen bank dalam menjaga kualitas layanan dan konsistensi proses bisnis. Standar ini membantu memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dijalankan secara struktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada kelulusan nasabah. Penerapan ISO ini menggunakan pendekatan berbasis proses dan risiko, sehingga potensi risiko optimalisasi dapat diidentifikasi dan dikendalikan sejak awal. Selain itu, standar ini mendorong perbaikan keberlanjutan melalui evaluasi kinerja, audit internal, serta keterlibatan eh, ak- aktif manajemennya. Dengan demikian, ISO 9001 tidak hanya berfungsi sebagai standar mutu, tetapi juga alat pendukung tata kelola dan daya saing BBCA di industri perbankan. Nah, di sini ada fokusnya pada pelanggan, pendekatan proses, bukti objektif dan dokumentasian, terus ada kepemimpinan, ada pendekatan berbasis risiko, ada peningkatan keberlanjutan. Nah, fokus pada pelanggan eh, berkaitannya laporan keuangan harus relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Oke. Jadi nanti kenapa memang kuat ya kalau misalkan secara saham ya karena memang dia laporan keuangannya itu sangat bermanfaat untuk pengguna. Terus kepemimpinan manajemen bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan. Proses akuntansi dilakukan secara sistematis dan konsisten. Jadi apa namanya akuntansi berkelanjutannya secara pencatatan pelaporan gitu ya secara sistematis dan konsisten. Pendekatan berbasis risiko, mengurangi risiko salah saji dan kecurangan laporan keuangan. Bukti berbasis fakta, setiap transaksi didukung bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Peningkatan keberlanjutan, kualitas laporan keuangan meningkat dari periode ke periode. Tapi di sini ada tantangannya, tantangan penerapan ISO di BBCA. Biaya implementasi yang tinggi, jadi mereka untuk bagian tantangannya adalah implementasinya membutuhkan biaya yang tinggi, terus dokumentasi yang kompleks, administrasi lebih banyak. Selanjutnya ketergantungan SDM, keberhasilan tergantung disiplin karyawan. Dan empat, fleksibilitas inovasi terbatas karena prosedur ketat menghambat perubahan cepat gitu ya. Kalau misalkan birokrasinya terlalu tinggi atau prosedurnya terlalu ketat itu bisa memperkecil atau tidak membuat fleksibel dalam inovasi gitu ya. Terus itu terakhir dari kesimpulannya juga sudah disampaikan. Bentar, saya buka dulu.
semua semua sama sih dengan yang saya kirim materinya. Oke, di sini ada penyajian Sustainability Report ya, berdasarkan versi GRI ya. Kalau di sini yang tadi kan ada eh, ekonomi, ada environment, terus ada dari hmm, society-nya, tuh ya. Kalau di sini berarti kalau economic performance indikatornya itu ada economic performance aspek. Jadi secara ekonominya kinerjanya seperti apa itu ada diukur, terus market aspeknya ya, pasarnya, terus indirect economic effect aspek. Terus dari segi environment, performance indikator ada raw material aspek. Jadi kita lihat apakah prosesnya itu sudah ramah lingkungan atau tidak gitu ya. Energi aspek, ada water aspeknya, apakah energinya itu yang keterbaruan atau tidak gitu ya. Terus ada water aspek ya, berarti kan kita lihat apakah hmm, apa ya, limbah yang di water, yang di airnya itu ya, kalau misalkan suatu perusahaan yang ada apa namanya pabriknya gitu ya, itu apakah menyebabkan kerusakan lingkungan atau enggak di mungkin sungai ya atau kali sekitaran pabriknya gitu. Ada biodiversity aspek, terus ada emission, influence, dan water aspeknya nih. Emisi juga tadi berkaitan dengan limbah. Terus ada kelompok compliance aspek, terus ada transport aspek, dan overall aspeknya, secara keseluruhan aspeknya terhadap kerusakan lingkungan. Apakah di sini juga apa namanya dievaluasi dalam GRI. Terus eh, ada labor performance indikatornya, ada employee-nya, terus dari segi apa karyawannya gitu ya, karena memang ada beberapa eh, saya pernah nonton drakor ya, drama Korea tuh ada kasus yang memang karena memang pegawai pabrik gitu ya, jadi dia udah terkena radiasi sehingga terkena kanker gitu ya. Nah, itu kan juga harus dievaluasi lagi untuk pemberian eh, misalkan alat-alat pabrik gitu ya. Kalau misalkan memang kesalahan human error kan bisa entah kenapa gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga di dalam sustainable reporting gitu. Kalau tadi kan cukup apa namanya kelompok penyaji itu kan hanya dari contohnya bank ya. Kalau bank itu kan nggak begitu kompleks gitu. Beda hal dengan yang memang langsung ke yang penerapan ESG-nya itu terasa gitu, seperti manufaktur ataupun memang kayak misalkan apa energi ya. Energi itu kayak batu bara, terus itu kan dia tambangan itu kan memang aspek ESG-nya itu terasa, semuanya harus ada penilaian. Terus ada labor atau manajemen relation aspek, ada occupational healthy and safety aspeknya, terus ada training and education aspek. Jadi mereka akan di training terlebih dahulu dan diberikan apa pembelajaran gitu ya, mungkin terkait alat-alatnya ataupun berkaitan dengan lingkungan pabriknya gitu penggunaannya. Gitu. Terus selanjutnya ada human right performance indicator, ada investment and procurement practice aspect, ada non discrimination aspect. Jadi tidak ada diskriminasi antara laki-laki atau perempuan atau orang yang memang normal maupun yang disable gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan apa penggunaan dari karyawan yang memang ada keistimewaan gitu ya. Nah, di sini juga diukur nih
dinilai juga gitu. Non diskriminasi apakah perusahaan tersebut bisa menerima karyawan-karyawan yang memang mempunyai kebutuhan khusus atau spesial gitu ya. Terus ada freedom of association dan collective bargaining aspek. Ada child labor aspek. Nih kalau child labor aspek kan apakah perusahaan tersebut eh, tidak menggunakan anak-anak ya, anak-anak di bawah umur gitu ya. Karena ini juga dinilai di dalam GRI gitu ya. Ada force and compulsory labor aspect, ada security practice aspect, ada engineers rights aspect. Terus ada society-nya ini di sosialnya, apakah dia akan dievaluasi juga ada community aspect, ada corruption aspect, ada public policy aspect, ada anti-competitive behavior aspect, dan ada ko- compliance aspek. Nah, itu semua juga dievaluasi. Dari segi product responsibility performance indicator, ada consumer consumer health and safety aspect, terus ada product service labeling, terus ada marketing communication, terus ada customer privacy aspect dan compliance aspect. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kalau tadi dari kelompok penyaji menyajikan dari versi banknya, ini saya mengungkapkan dari versi GRI gitu ya, secara kompleks di sini. Kalau tadi saya lihat juga dari BBCA juga sudah cukup bagus ya, karena memang perusahaan besar, tapi itu hanya dari sektor perbankan. Oke, mungkin itu aja dari kelompok penyaji dan dari tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Heni. Izin bertanya, Ibu. Ini kan terkait kualitas laporan keberlanjutan, Ibu ya. Jadi saya mau tanya jika dalam laporan keuangan kan ada penguji pemeriksaannya itu terkait kualitasnya seperti auditor gitu. Kalau di entitas sendiri ada internal ataupun bisa pakai eksternal gitu kan. Untuk mengecek kualitasnya itu apakah wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian seperti itu. Untuk laporan akuntansi keberlanjutan ini, siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk memeriksa kualitas laporan keberlanjutan ini telah sesuai dengan GRI yang telah disampaikan, atau em, apakah itu ada pemeriksaan lapangan sendiri gitu dari yang penanggung jawabnya tersebut, begitu, Bu? Atau boleh teman-teman dari kelompok sebelumnya yang menjawab? Oke, Mbak Heni. Mungkin dari kelompok yang tim penyaji ada yang mau menambahkan? Kalau tadi ya Mbak Heni kan menanyakan untuk evaluasi kinerja lingkungannya ya, nggak akuntansi lingkungannya itu dievaluasi oleh siapa gitu ya. Nah sebenarnya ada nih apa namanya profesi baru yang akan eh, booming ya, akan booming di masa mungkin 2000 mulai 2026 sampai ke atas gitu ya, ada audit akuntansi hijau gitu ya. Tapi kan memang mungkin belum booming ya. Tapi kalau sementara waktu ada pengevaluasiannya itu ada dari mungkin komite audit dan internal auditnya. Nah, di sini juga memastikan sistem pengendalian internal untuk ESG-nya itu berjalan dengan baik sebelum dipublikasi. Jadi sebelum diperiksa oleh pihak luar, tim internal perusahaan sendiri yang mengevaluasi kinerja tersebut gitu. Terus eh
atau lembaga rating ya. Tapi kalau itu kan internal ya. Kalau eksternal ya dari lembaga rating atau indeks ISG. Jadi nanti kalau misalkan ada apa sih namanya? Jadi nanti kan dia evaluasi ya oleh internal gitu. Terus nanti ada eh, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup kan ada tuh. Nah, itu nanti juga akan dievaluasi apakah skornya itu jenisnya adalah misalkan apakah dia emas ataupun biru ataupun hijau. Terus ada yang paling rendah itu kan ada hitam gitu ya. Nah, itu lembaga-lembaganya dari kementerian. Terus kalau dari regulatornya atau pemerintah juga otorisasi jasa keuangan mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keberlanjutan ya sesuai dengan apa namanya eh, POJK nomor 51 POJK 03 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Jadi nanti juga dievaluasi oleh OJK. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Baik, Bu, terima kasih. Berarti untuk mengecek kualitas laporan akuntansi keberlanjutannya itu kita dapat lihat dari evaluasi dari OJK tadi ya, sama lihat Iya, hasil kualitas yang dari kasih LHK lah, Dinas iya. Lingkungan Hidup kan, Bu ya. Kita bisa lihat dari propernya, Bu ya. Proper tadi Iya, warna. dari propernya. Dari Kementerian Lingkungan Hidup kan lihat dari propernya jenisnya apa. Kalau di Unsia sendiri kemarin kan ikut ini ya, ikut kampus ranking ya. Jadi ada apa namanya, ikut dalam ESG rating gitu ya. Jadi nanti internal kita sendiri yang mengevaluasi kita ada tim-timnya. Terus untuk kan setiap ISG itu ada ininya ya, ada apa namanya, ada item-itemnya. Nah, item-itemnya itu udah diterapin belum di Unsia gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah semua kita apa kita evaluasi, nanti kita kirim ke bagian ISG penyelenggara dari ISG tersebut. Gitu. Nah, sama hal kalau Unsia itu kan berarti sama sih kampus-kampus lain juga seperti itu ya, kayak mungkin dari yang swasta besar ataupun dari negeri gitu ya juga menerapkan seperti itu. Jadi eh, keterlibatan mereka kampus-kampus ini dalam ekonomi hijau gitu. Nah, sama hal dengan perusahaan ya. Perusahaan itu kan lebih kompleks ya gitu. Jadi dievaluasi berdasarkan eh, proper tadi apakah mendapatkan proper yang baik atau yang buruk. Gitu, Mbak. Paling gitu sih dari saya. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak ini atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Wih, Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Izin Bu, ya, izin Bu dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak untuk paparan yang tadi sudah disampaikan terkait ISO 9001/2015. Tadi kan pakai contohnya dari sektor perbankan BCA ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kalau untuk seperti sektor perbankan gitu, tadi kan dibilang kalau fokusnya itu ke pelayanan dan pemberian apa fokus ke nasabah gitu lah kita bilangnya. Nah, untuk prinsip fokus ke nasabah ini, kalau untuk di BCA atau mungkin di sektor perbankan lain biasanya bisa nggak sih diukur secara konkret datanya gitu? Kalau misalkan bisa, gimana? Apa metodenya yang bisa Bang buat untuk bisa memantau kalau persepsi nasabah atas pelayanan mereka itu memang baik gitu? Kalau di perbankan sendiri kayak gimana ya? Terima kasih Bu dan teman-teman. Mungkin dari tim penyaji, karena memang tadi case-nya adalah perbankan ya. Mbak Dian kan hanya berkaitan dengan khususnya adalah perbankan ya, penilaian dari
pelayanannya ya. Iya, tadi kan Oh, dibilang prinsip oh. fokus pada nasabah ya Bu ya. Nah itu bisa diukur nggak sih secara konkret kalau misalkan memang bank itu betul-betul menyatakan kalau mereka ini memang fokus memberikan pelayanan sama nasabah mereka gitu. Gimana cara memantaunya gitu dan bisa diukur datanya kalau misalkan memang ya pelayanannya memang baik kayak gitu. Kalau di bank sendiri seperti apa? Oke, silakan dari Mas Arifin, Mas Ahmad Ya, Riyadi. izin Bu mau nambahin, mungkin nanti boleh ditambahin ya kalau teman-teman yang lain ada tambahan. Jadi kalau menurut saya mungkin sebenarnya untuk dia di sektor manapun kemungkinan mirip ya Bu ya, dari mereka biasanya ada memiliki survei ya, survei indeks kepuasan konsumen. Nah, biasanya dari survei-survei itu mereka mencari tahu nih seperti apa sih layanan-layanan mereka yang kurang gitu. Dan kepuasan konsumen ini biasanya kan salah satu indikator ya, tapi kan tetap mereka yang mereka lihat sih biasanya dari kinerjanya, dari jumlah konsumen apa nasabahnya apakah bertambah, apakah dana yang disimpan di bank itu semakin banyak, gitu artinya kan sebenarnya konsumen puas gitu. Biasanya mereka juga bisa melihat dari hasil akhir. Cuma kalau mereka mau menganalisis biasanya dari indeks kepuasan konsumen sih. Kalau yang saya tahu sejauh ini biasanya dari indeks kepuasan konsumen itu. Biasanya itu dari survei. Mungkin itu. Izin menambahkan juga, izin Bu, Mas. Kalau tadi kan pertanyaannya kurang lebih apa sih fokusnya ke nasabah itu ukurannya konkretnya seperti apa? Setahu saya kalau di perbankan di bank itu ada namanya KPI bank, yang mana itu bisa mengukur fokus ke nasabah, mulai dari Customer Satisfaction Index-nya yang diukur tingkat kepuasan nasabahnya, seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad Riyadi tadi terkait survei-survei kepuasan. Jadi semakin tinggi skornya, maka semakin baik fokus ke nasabahnya. Kemudian ada promote score, ini untuk mengukur loyalitas dan kemauan nasabah untuk merekomendasikan bank. Jadi kalau misalnya target ini positif dan meningkat, tandanya pengalaman nasabah itu meningkat secara keseluruhan. Kemudian sepaham saya di KPI Bank itu ada namanya service agreement. Yang diukur itu adalah kecepatan layanannya. Jadi kalau misalnya ada pembukaan rekening, itu kan mereka punya target-target. Misal pembukaan rekening itu di bawah 30 menit, kemudian penyelesaian keluhan itu di bawah 3 hari kerja, maka itu bisa semakin baik untuk KPI-nya. Karena semakin cepat berarti semakin fokus ke nasabahnya. Terus bisa ukurannya juga dari komplain rate. Jadi ini untuk mengukur bagaimana sih perbankan ini atau bank ini untuk menyelesaikan keluhan-keluhan. Semakin banyak keluhan yang selesai, misalnya targetnya di atas 95%, berarti disinilah tanda bahwa nasabah itu ditangani dengan baik, diperhatikan. Kurang lebih seperti itu sih, karena masih banyak lagi KPI-KPI bank yang bisa dicek. Karena intinya sih KPI itu fokusnya ke nasabah di bank, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Mbak. Cukup menjawab karena saya penasaran soalnya kalau di kantor tempat saya bekerja kebetulan memang ada tuh survei layanan gitu ya. Jadi saya kepo kalau di bank tuh kayak gimana ya karena kalau dibilang saya pernah ikut survei layanan kepuasan di bank kayaknya belum pernah gitu. Jadi saya kepo apa sebenarnya yang bisa mengukur kalau misalkan bank ini memang memberikan memang fokus gitu memberikan pelayanan ke nasabah dan memang mereka juga senantiasa mengevaluasi kalau apakah layanannya sudah cukup atau harus ditingkatkan atau gimana. Dan oh ternyata di bank juga ada ya kalau misalkan ada permasalahan A, B, C atau pemberian layanan pembukaan rekening, pelayanan konsultasi itu tuh harus selesai dalam jangka waktu tertentu yang memang sudah ibaratnya mungkin sudah ditetapkan gitu ya. Idealnya kalau pemberian buku rekening itu misalnya 30 menit. Saya baru tahu juga kalau misalkan ternyata di bank standar-standar penyelesaian permasalahan di mereka itu ada jangka waktunya gitu untuk menunjukkan bagaimana mereka betul-betul memberikan pelayanan yang optimal ke nasabah mereka gitu. Terima kasih banyak Mas Mbak Ibu, terima kasih banyak Bu. Nah ya, sama-sama Mbak Dian. Oke, sudah terjawab ya Mbak Dian ya untuk
pengevaluasian pelayanan. Oke, Siap, Bu. mungkin ya. Terima kasih untuk Mas Ahmad dan tadi Mbak siapa yang menyampaikan ya? Mbak Safira, Bu. Safira, Mbak Ibu izin. Safira. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada? Oke, Anda cukup bagus juga ya hari ini ya. Eh, Efektif lah ya, ada tanya jawabnya juga. Tuh. Mungkin terakhir saya eh, s- apa namanya SS dulu nih untuk yang hadir hari ini. Jadi nanti kalau ada yang komplain-komplain bisa saya menjadikan bukti. Oke, sudah. Saya rasa kelas hari ini sudah selesai sampai hari ini. Mungkin nggak ada lagi ya yang akan presentasi minggu depan. Insya Allah saya di hari Sabtunya nanti kan ada dua Vicon ya 6 dan 7 mungkin nanti saya buat sekali terus dimatiin terus buat lagi gitu aja kali ya tapi materinya berbeda. Oke, saya saya rasa udah kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua yang sudah hadir. Makasih tim. Waalaikumsalam. Terima Salam. kasih, Bu. Terima kasih, Terima Terima kasih, Bu. teman-teman. Oke. Terima kasih, teman-teman. Izin Bu Sehat Muti, selalu semua. Terima kasih, Ya, Bu. Terima kasih, di teman-teman. daerah Mawati Bu, di luar iya materi. boleh, Ah, boleh. masalah pernah saya WA Ibu terkait Heeh, adlink saya. iya. Kondisinya kan memang saya nggak ngerti nih, apakah di komputer atau memang di adlink saya yang itu di video itu tidak. Saya sudah menonton video itu 100% Ibu. Sudah menonton 100%, tetapi saat saya log out, nanti akan muncul lagi, nanti dia nol lagi gitu Bu. Saya takutnya apakah nanti di Ibu, apakah telah terbacakah saya sudah mendownload itu atau tidak Oke. gitu. Kamu kelas berapa Mbak Rahmawati? 705 Mbak, dok, Bu. Ya, coba bentar ya. Kita lihat dulu. Iya. Laporan di Vicon yang keberapa? Vicon yang sampai dengan awal kendala itu dari sesi 10 Bu. Sesi 10 sampai sesi sekarang. Oke. Saya khawatir aja sih di dosen itu apakah akan tetap kalau seandainya aman sudah terdownload saya sudah menonton, alhamdulillah gitu maksud saya. Seandainya jika tidak, saya juga bingung gimana gitu. Saya udah nanya ke IT-nya gitu, cari solusi atau kayak mana gitu, Bu. Ya, bentar. Ini saya lihat udah ada sih ini 100%. Oh, udah Bu ya. Iya, udah. 10 Alhamdulillah. kan? 10 ya? Ya, sesi 10 sampai sesi 14 saya udah download dan unduh semua, Bu. Oke. Tapi tetap di add link saya sama sekali saya dibuat nol selalu. Jadi saya takut juga. Oh iya, karena belum di absen. Saya absen tuh baru di pertemuan sebentar saya buka. Tapi biasanya, Bu, seandainya saya nonton videonya, Bu, dia kan akan Oh, ada bar yang warna hijau itu kan 100% iya, kan, Bu. Walaupun iya. saya logout, tetap akan 100% harusnya. Tapi semenjak sesi Oh, 10 sampai sekarang itu, kalau saya logout, dia akan kembali nol. Itu yang saya khawatirkan sih, Bu, sebenarnya. Kalau oke. seandainya di Ibu aman, Ya, alhamdulillah, jadi aman. istilahnya tidak ada masalah gitu. Saya Ya, takutnya aman. gitu aja sih, Bu. Oke, Aman, Mbak oke, siap. Rahmawati. Ya, Bu. Makasih banyak Oke, ya, Bu. Karena sebentar. sampai saat ini solusinya nggak ada. Karena orang IT-nya bilang sih mungkin sayanya jaringannya kurang bagus atau laptop kendala. Alhamdulillah sih semenjak itu saya nggak ada masalah sebenarnya terkait jaringan, terkait ini nggak ada, Bu. Saya juga bingung gitu. Oke. Semenjak setelah sesi 10 ke atas inilah, Bu. Sebelumnya nggak Hmm. ada masalah gitu. Walaupun mereka kasih juga solusi, coba tahapan-tahapan ini udah saya coba tapi tidak ada. Tetap akan seperti itu. Saya like untuk yang love itu, Bu, tidak muncul gitu juga. Padahal saat saya lakukan itu, saya klik love itu merah gitu. Tapi setelah saya lock, nggak muncul lagi. Kalau seandainya di Ibu aman, nggak ada kendala sih, alhamdulillah sih, Bu. Oke. Oke, Eh, Bu. kalau yang di sini udah sini. Yang Oke, Bu. 9 mungkin ya nih saya sampaikan nih. Kamu download aja materi 9, dua Ya, belas 11 udah. 11 sekarang ngerjain tugas ya, udah ngumpulin tugas saya anggap masuk. 9, 12, ya. 13
enggak, 13-nya enggak. Terus nih ya, 9, 11, sorry, 9, 12, 14. Padahal Yang saya udah unduh loh, Bu. Aduh. nih di sini masih kosong sih, cuman komentar aja nih. Coba saya share screen ya. Itu Share screen. unduh materi ya, Bu ya? Atau Iya, video? belum nih. Nih, 15 kan belum ya. Terakhir 14. Iya. 14 baru komentar nih di sini. Iya, Ini baru. komentarnya terekam sih, Bu. Cuman makanya saya Iya, unduhan. download ya, download. Jangan cuma Iya, saya jangan download. komentar nih. Materinya saya download, tapi Nih Rahmawati nih. Kan bagian sini ya. Nah, masih masih nol. nah, berarti kayaknya nggak ngerekam, Bu. Padahal saya sudah download. Ya udah nggak apa-apa, download aja kan belum ditutup kelasnya. Kalau ini kan Vicon nih, Vicon udah, Ya. ini udah. Kalau 12 nih baru view sama komentar. Ininya downloadnya belum. Ulang lagi berarti saya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa kan masih dibuka ini. Oke, Kalau oke. 11 kan ada pengumpulan tugas tuh, kamu udah ngumpulin nih. Di tanggal 17 Januari. Iya, Udah Bu. aman lah ya. Terus Oke, oke, Bu. 9-nya S10, 10 udah nih lengkap nih di sini. Mm-mm. 9-nya belum. 9-nya baru komentar. 9 Teman-teman berarti yang 7 belum, belum ya, Bu. mm-mm, yang saya masih buka kesempatan ya. Mungkin saya akan apa namanya? Saya akan absenkan aja nanti di akhir aja deh biar kalian masih punya kesempatan. Jadi biar nanti di sininya nggak kosong-kosong nih Mbak Lutfia nih. Temuan Lutfiana, Mbak Mas Made. Oh ini Mbak Made, terus Maisan, tuh Faisal, Fawaz, terus Febri. Nah ini nih. Kan dari 9 sampai 14 terakhir belum di absen. Jadi saya masih ada kesempatan, masih kesempatan. Gitu ya. Baik, Bu. Saya coba lagi, Bu. Mudah-mudahan. Iya. Oke, Terima kasih, Bu. oke sama-sama. Udah ya, nanti yang lain disesuaikan aja yang belum. Oke, yang SES udah dihilangkan oleh admin karena memang kemarin agak agak ricuh ya, agak crowded gitu ya. Eh, kok saya sudah 100% terus tiba-tiba saya nambah materi malah jadi 0 atau 50 gitu ya. Jadi makanya karena itu dihilangkan, tapi diingat-ingat aja. Kalau nggak di checklist aja, misalkan pertemuan 9 nih mata kuliah kan misalkan ada 5 ya. Udah di-download semua gitu di checklist. Terus 10 juga mana aja yang udah, mana yang belum gitu. Jadi nanti cari amannya seperti itu. Karena SAS-nya udah nggak ada. Gitu ya. Guys, mungkin saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.